Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alisa Ayuminanti dan di video ini saya ingin menyampaikan opini saya tentang kasus yang akhir-akhir ini bikin saya sangat prihatin, yaitu mengenai kekerasan terhadap anak yang masih sering banget terjadi di Indonesia begitu. Nah, beberapa waktu yang lalu di Jakarta Selatan ada seorang pria berinisial HW yang umurnya sudah 39 tahun yang dilaporkan karena mencabut anak perempuan berusia 12 tahun berinisial SK. Nah, kejadiannya itu berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan September 2025 di kawasan Pancoran begitu. Yang bikin sedihnya lagi nih, pelaku ini orang yang dikenal korban karena mereka ini tinggal di gedung yang sama. Jadi pelaku ini memanfaatkan rasa percaya si anak untuk melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas. Kasus ini bukan cuma satu kejadian, tapi bagian dari masalah besar di negara kita. Menurut dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sampai pertengahan tahun 2025 ini sudah ada lebih dari 10.000 anak yang menjadi korban kekerasan dan sebagian besar adalah kekerasan. Artinya, perlindungan terhadap anak di Indonesia masih jauh dari kata aman. Kalau kita lihat dari perspektif hak dan perlindungan anak, kasus ini jelas melanggar hak dasar anak. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan dilindungi dari kekerasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak dari PBB. Anak juga punya hak untuk merasa aman, didengar, dan mendapatkan keadilan. Tapi yang menyedihkannya lagi, dalam banyaknya kasus, korban justru sering disalahkan, ditutup-tutupi, atau bahkan tidak dipercaya. Padahal, anak-anak ini butuh didukung dan dikuatkan, bukan dihakimi. Kita sebagai masyarakat juga punya tanggung jawab untuk tidak diam, karena diam artinya ikut membiarkan kekerasan itu terjadi. Menurut saya, ada 3 langkah penting yang perlu kita lakukan bersama, yaitu yang pertama, meningkatkan kepedulian dan pengawasan di lingkungan sekitar kita. Kalau kita lihat tanda-tanda anak mengalami kekerasan, itu jangan ragu untuk menanyakan kepada anak, dan kita juga harus membantu. Yang kedua, mengajarkan anak sejak dini tentang batasan tubuh dan rasa aman. Jadi anak itu harus tahu bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain dan harus berani berkata tidak kalau merasa tidak nyaman begitu. Nah, yang ketiga, kita bisa melaporkan setiap dugaan kekerasan terhadap anak. Kita bisa laporkan ke kepolisian atau lewat Simfoni PPA. Nah, ini tuh langkah kecil dari kita bisa menyelamatkan masa depan seorang anak begitu. Sebagai mahasiswa dan juga bagian dari masyarakat, saya percaya kalau melindungi anak adalah tanggung jawab bersama. Anak-anak bukan hanya urusan orang tua atau sekolah, tapi masa depan bangsa. Kalau kita ingin Indonesia maju, maka anak-anak harus tumbuh di lingkungan yang aman, bahagia, dan penuh kasih sayang. Saya, Alisa Ayuminanti, dengan NIM akhir 025, semoga lewat opini ini kita semua bisa lebih sadar, lebih peduli, dan lebih berani untuk melindungi anak-anak Indonesia. Karena melindungi anak bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban kita semua. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.